Rahim portable aku mendadak hangat katanya. Itu komentar-komentar kayak gitu berseliweran di media sosial. Hai, welcome back to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini aku mau bahas kasus yang pernah viral di sekitar tahun 2018 sampai 2021. Kenapa bisa viral? Karena si pelakunya dibela habis-habisan sama netizen gara-gara ganteng. Dan justru keluarga korban malah diteror sama netizen dan disalah-salahin, padahal keluarga korban gak salah apa-apa. Kok bisa gitu? Ya karena pelakunya ganteng. Definisi orang good looking tuh gak adil dikasih hukuman seberat itu, Cena. Ya udahlah, cus, kita langsung bahas aja, oke? Cameron Herrin lahir pada tanggal 9 September 1999. Dia adalah anak kedua dari pasangan Chris Herrin dan Cheryl Herrin. Kakak laki-lakinya bernama Tristan Christopher Herrin yang bekerja sebagai videographer dan editor. Selanjutnya aku panggilnya Herrin aja ya biar gampang. Keluarga Herrin kemudian pindah dari Texas ke Florida di tahun 2005. FYI, keluarganya si Herrin ini tajir melintir guys. Sampai mereka bisa beli mansion, rumah gede gitu bergaya Mediterania di West Garden Court. Chris dan Cheryl bekerja bersama untuk membesarkan kedua putra mereka dengan penuh cinta. Dan mereka adalah orang tua yang modern. Sering banget ngajak kedua anaknya jalan-jalan dan selalu mengajarkan kedua putranya untuk mencintai alam. Herrin sekolah di SMA Katolik Tampa. Herrin merupakan anak yang populer dan dia memiliki seorang teman baik namanya John Barineu gitu. Sampai akhirnya dia lulus di tahun 2018. Rencananya si Herrin ini akan kuliah di Hillsborough Community College, ambil jurusan pemasaran. Ini ceritanya si Herrin baru lulus SMA ya. Dan sebagai hadiah kelulusannya Herrin, orang tuanya memberikan Herrin sebuah mobil Mustang GT tahun 2018 berwarna hitam. Harganya kalau nggak salah 2-3 miliar gitu. Sementara temennya si John juga sama dikasih hadiah mobil Nissan Altima sama orang tuanya. Sejak saat itu mereka makin sering lah hangout bareng gitu, pamer-pamer mobil, berkendara berkeliling kota. Tapi gaya mengendaranya si Herrin nih kurang aman gitu. Namanya baru banget belajar mobil, otomatis ya bawa mobilnya ndut-ndutan gitu kan. BTW kalau kita nebeng mobilnya dia kayaknya baru 5 menit udah muntah nggak sih? Udah gitu ngebut mulu bawa mobilnya, selalu di atas 70 km per jam. Jadi mobil-mobil halah Avanza yang gitu-gitu, kalau di jalan ya auto pada minggir kan, ketar-ketir, Mustang GT gitu mau lewat. Sampai pernah kok dia ditilang gara-gara berkendara melewati batas kecepatan. Dan pada tanggal 23 Mei 2018, Herrin, Tristan, sama John rencananya mau fitness bareng. Tapi biar gaya gitu kan, bawa mobil masing-masing ceritanya. Cus lah ke LA Fitness. 1, 2, 3 hore, ngek, selesai. Nah si Tristan pas balik ikut nebeng di mobilnya si Herrin, sementara si John tetap di mobil punyanya dia. Nah di situ si Herrin nih nantang ke si John, cuy balapan kuy di jalanan Bayshore Avenue aja, nggak usah jauh-jauh, di sana kan jalannya panjang kuy katanya. Nah si John ditantang begitu ya hayu gasken. Meluncurlah mereka dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Edan gak tuh? Lagi ngebut-ngebutnya nih, tiba-tiba Herrin melihat seorang ibu yang lagi dorong kereta bayi di tengah jalan. Si Herrin kaget karena mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, terus dia injek rem dadakan, ngek. Perempuan yang bawa kereta bayi itu yang lagi nyebrang menyadari ada mobil yang melaju ke arahnya dia. Refleks dia dorong kereta bayinya, tapi sayangnya mobil Herrin langsung menabrak mereka berdua sampai kepental. Sampai terguling-guling beberapa kali. Nah korbannya waktu itu langsung meninggal di tempat. Aku akan sedikit spill dulu tentang korban di kejadian ini. Nama perempuan itu Jessica Ruben Bolt dan putrinya bernama Lilia. Suami Jessica bernama David dan pada saat kejadian David sedang bekerja. Mereka sebenarnya keluarga yang baru pindah ke Florida karena sebelumnya mereka tinggal di Ohio. Sore itu, Jessica dan putrinya sebenarnya sedang berjalan-jalan santai menyusuri trotoar waterfront di tepi pantai. Dan wilayah itu
memang merupakan jalur pejalan kaki yang sangat populer dan menjadi trotoar terpanjang di dunia. Pokoknya enak gitu buat dipakai jalan-jalan, foto-foto, dan rekreasi. Jessica waktu itu lagi nyebrang, tiba-tiba mobilnya Heron datang, jeder, terpelanting langsung meninggal. Sementara putrinya yang bernama Lilia, kondisinya kritis karena kereta dorongnya ikut kesambar juga. Kemudian Heron keluar dari mobilnya menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Dan saat itu, Heron sempat menelpon ibunya si Cheryl. Dan sambil bercucuran air mata, dia menceritakan semuanya. Kalau katanya dia nggak sengaja baru saja membunuh orang. Terus si Heron sempat duduk di rumput sambil nangis sesungguhkan gitu kan. Abis itu sampai muntah katanya. Ya mungkin stres, shock, panik, campur aduk lah. Sementara temannya si John yang mau-maunya diajak balapan, nangis kejar dia di TKP. Sementara si Tristan shock. Tidak lama kemudian petugas dan polisi datang. Heron langsung menceritakan semuanya. Suaminya Jessica yang tahu istri dan anaknya jadi korban balapan liar langsung menuju ke rumah sakit Tampa General Hospital. Tapi sayang, Jessica sudah tidak bernyawa, sementara Lilia masih hidup kan. Nah, di sini sebenarnya warganet udah mulai ke spill nih kejadian tabrakan gara-gara balapan liar tuh. Pas fotonya si Heron dimunculkan, netizen malah lebih bersimpati penuh sama si Heron. Sementara simpati untuk keluarganya David kayak sebatas formalitas doang kebanyakan. Benar-benar definisi keadilan sosial bagi warga good looking. Si David lagi di rumah sakit bareng putrinya yang lagi kritis nih, sampai dia tertidur di samping putrinya. Sementara di waktu yang bersamaan, dia kehilangan istrinya. Belum reda rasa sakitnya David, beberapa hari kemudian Lilia meninggal. Apa kabar warganet? Ya udah, cuma say rest in peace, turut berduka cita, formalitas doang lah. Karena kan mereka jatuhnya malah ngefans sama penabraknya, tapi ada juga sih pihak yang lebih pro ke David dan lebih menyayangkan kenapa hal ini harus terjadi kepada keluarganya David. Nah, orang-orang ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal hatersnya Heron. Termasuk katanya netizen ciwi-ciwi Indonesia juga banyak yang ngefans dan membela si Heron. Kalau kalian pernah ngikutin kasus ini atau tahu kasus ini di tahun 2018 sampai 2021 lalu, banyak orang Indonesia yang jatuh cinta sama si Heron. Dan pas si Heron ditahan, para netizen ini malah nggak terima, katanya dia terlalu tampan untuk dijebloskan ke penjara. Seriusan sampai ada yang ngomong gitu. Apalagi netizen Indonesia yang pada gila-gila hamil online kan. Bebaskan suamiku katanya. Terus nanti dibalas lagi sama yang lainnya. Eits, bagi dua. Gitu. Sampai akhirnya si Heron tampil untuk pertama kalinya setelah dia dijebloskan ke penjara memakai rompi anti melukai diri sendiri. Dan pas tampil ini makin banyak warganet yang bersimpati sama si Heron. Emang kan wajahnya ganteng-ganteng polos gitu kan, kesukaan para tante pastinya. Ditambah dia pertama kali muncul menggunakan rompi anti melukai diri sendiri. Otomatis para netizen makin bersimpati kan. Ih, katanya harusnya dia nggak ada di sana. Sampai ada yang bilang, aku rela di penjara bareng cuma buat nemenin dia. Aku rela tidur di penjara cuma untuk menemani Heron katanya. Pada sarap kan? Kalian termasuk fans klub si Heron nggak nih waktu itu? Udah banyak tuh istilah hamil online, rahim portable aku mendadak hangat katanya. Itu komentar-komentar kayak gitu berseliweran di media sosial. Komenannya rata-rata udah yang aneh-aneh. Nah, waktu itu si Heron didenda nih sebesar $200.000. Kemudian dia dan pengacaranya mengajukan keringanan jadi $50.000. Dan pengacaranya Heron menyampaikan bahwa Heron adalah anak yang baik yang melakukan kesalahan besar. Dan hakim menyetujui keringanan itu dong. Padahal mobilnya aja miliaran ya harganya. Udah gitu pas nabrak mobilnya cuma lecet dikit sama kayak retak di kacanya gitu loh. Kalaupun diperbaiki kayaknya nggak mungkin sampai $200.000 deh. Selain itu, Heron juga minta agar dia diperbolehkan untuk kembali mengemudi dengan alasan kuliah. Tapi itu nggak dikabulkan sama pengadilan. Dia diperbolehkan kuliah tapi tetap harus diantar. Heron sempat keluar dari penjara dengan jaminan karena kan masih menunggu persidangan. Disinilah akun sosial medianya Heron mulai meledak, terutama di TikTok. Tapi isinya bukan menghujat, bukan ngasih wejangan, lain kali hati-hati ya kalau nyetir nyawa orang itu lala-lala, bukan kayak gitu. Tapi justru isinya pujian tentang mata dan garis rahangnya. Betapa cowok ini terlalu manis untuk berada di penjara, cina.
Sampai-sampai nih pas persidangannya digelar, para penggemarnya si Heron ini ikut nonton persidangan dengan cermat kan, memantau bahkan sampai pada berani mengkritik. Misalkan ada jaksa yang membeberkan bukti-bukti yang memberatkan hukumannya Heron. Udah pasti tuh jaksanya bakal jadi bulan-bulanannya penggemar Heron, dihujat habis-habisan. Sementara Davi dan keluarga Jessica terus memastikan bahwa ketiga anak itu harus mendapatkan keadilan. Sama juga, mereka rajin mengikuti dan memantau persidangan. Karena kan ketiganya disidang secara terpisah. Davi dan keluarganya pasti akan selalu hadir. Bedanya di sini, mereka ada di sana untuk Jessica dan Lilia. Pembelaan dari pengacaranya Heron menyebutkan bahwa pada saat kejadian mereka tidak mengkonsumsi alkohol. Tidak ada obat-obatan terlarang dan mereka juga berhenti dan keluar dari mobil setelah kejadian. Artinya ada rasa tanggung jawab lah, nggak kabur dan mau mengakui perbuatannya. Kita mulai dari si John dulu nih ya. Selama persidangan, dia mengaku bersalah atas 2 dakwaan. Yang pertama pembunuhan karena mengemudi dan pelanggaran ringan karena balapan liar, sehingga dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan 15 tahun masa percobaan setelah nanti dibebaskan. Dan John wajib melakukan 200 jam penuh pelayanan masyarakat. 100 jamnya menjadi pembicara untuk remaja putra dan putri tentang bahaya mengemudi ugal-ugalan. Dan John dipenjara di Hillsborough Country, meskipun ujung-ujungnya dia dibebaskan dengan membayar jaminan sebesar $50.000. Orang kaya cuy, beda. Kalau kata pengacaranya sih, si Johnny udah cukup stres dan terguncang katanya. Sementara untuk Tristan, awalnya dia didakwa 1 tahun penjara atas tuduhan pelanggaran balapan liar. Tapi kan di sini si Tristan itu bukan pengemudi. Posisinya dia hanya duduk tapi tidak mengemudi nih ya, cuma numpang mobil doang. Tapi ya sebenarnya salah, katanya harusnya dia sebagai seorang kakak mencegah adiknya supaya nggak balapan liar. Nah akhirnya dia dibebaskan. Sebenarnya sidang untuk kasus Heron sempat digelar melalui Zoom yang dipimpin oleh hakim yang bernama Christopher Ness. Tapi kemudian setelah sidang Zoom itu, hakim memutuskan untuk menunda sidang beberapa waktu ke depan karena katanya pengacaranya Heron berusaha membuang dan menyembunyikan beberapa bukti penting. Salah satunya black box. Di dalam black box kan pasti ada yang namanya catatan kecepatan yang ditempuh mobil itu. Nah, si black box itu tidak diperbolehkan diperiksa oleh polisi karena pengacara Heron menganggap bahwa polisinya nggak punya surat perintah resmi untuk menyita kotak hitam mobilnya Heron. Makanya, hakim sengaja menunda lagi jadwal persidangannya sampai bertahun-tahun. Kalau nggak salah dia sampai sidang terakhirnya itu 2021 deh. Sampai sini keluarganya Jessica sebenarnya udah gemes. Sampai suaminya si Jessica, si David itu ngomong, "Saya sangat menderita setiap saat, hampir mustahil untuk mengungkapkannya dengan kata-kata," cenah. Kemudian di tahun 2021 nih, persidangan yang baru dimulai. Tapi yang hadir emang sedikit ya, karena masih zaman-zaman pandemi. Dan sidang ini berlangsung selama 9 jam. Jadi dari pihaknya Heron mendatangkan bibinya Heron sebagai salah satu saksi. Tapi di sini nih, masyarakat yang pro ke David justru dibuat marah sama bibinya si Heron karena ucapannya terdengar seakan-akan meremehkan kematian Jessica dan Lilia. Belum ngerasain ditinggal mati aja bibi satu ini. Bibinya Heron nih bilang katanya, ya biasanya pada umumnya anak laki-laki melakukan segala sesuatu berdasarkan insting. Dan dia menegaskan bahwa Heron adalah seorang anak manis yang baik hati. Dan selama dia ditahan, Heron terus-terusan merasa bersalah sampai dia kehilangan berat badan selama dia dikurung di penjara. Dan saya percaya katanya pada waktu itu mereka yakin tidak akan terjadi hal-hal yang buruk. Dan akhirnya ya jeder, terjadilah kasus yang sangat tragis cenah. Padahal sebenarnya namanya balapan liar mau nabrak orang atau enggak dari awal juga niatnya udah buruk kan. Coba kalau gak ada niat mau balap liar, gak mungkin lah si Jessica sama si Lilia meregang nyawa kan. Jadi intinya gini, si bibinya ini membenarkan perbuatan balap liar. Menurut dia balap liar gak salah cenah. Cuma waktu itu Jessica sama Lilia apes jadi ketabrak si Heron. Aku sih kesel dengernya. Kayak dia mencari pembenarannya maksa gitu loh. Kemudian ibunya Heron di pengadilan ngeluh katanya gara-gara kejadian ini dia harus menjual rumahnya hanya untuk menanggung biaya ganti rugi terhadap korban dan mereka harus pindah ke rumah yang sepertiga lebih kecil dari rumah mereka sebelumnya.
Dan pas mereka mau mencoba untuk mengklaim asuransi terhadap mobilnya Heron, ternyata nggak bisa. Soalnya mobil itu kan dipakai untuk balap liar. Kemudian Heron menyampaikan permohonan maafnya melalui pengacaranya dan di akhir persidangan, Heron dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Jauh dari dakwaan jaksa. Awalnya, jaksa mendakwa Heron selama 9 tahun. Kemudian pas diketok sama hakim, jadi 24 tahun. Ya si Heron shock lah sampai nangis katanya. Sampai yang ini nih, viral lagi di sosial media. Sehingga membuat para ciwi-ciwi pendukungnya Heron bagaikan disambar petir pada ngamuk mereka. Hukumannya nggak adil lah. Aduh aku agak sebel. Hukumannya nggak adil cenah. Aku agak sebel sih sebetulnya. Jadi sempat ada nih netizen luar negeri yang bilang gini, kalau si David kan kehilangan anak istrinya ya paling 1-2 tahun bisa move on, kawin lagi, bikin anak lagi. Sedangkan si Heron, dia kehilangan 24 tahun masa mudanya cenah. Menurut kalian gimana? Setuju gak tuh sama pernyataan netizen satu itu? Sebenarnya ada juga netizen yang benci sama si Heron, ya hatersnya lah. Begitu mereka melihat ekspresi kagetnya si Heron pas dijatuhi vonis, mereka justru happy gitu. Kemudian Heron bersama kuasa hukumnya mengajukan banding, tapi sayangnya ditolak. Jadi ya udahlah, pasrah aja. Tapi tetap nih para fansnya si Heron kayak bikin serangkaian kegiatan kampanye buat si Heron. Gila ya tuh ciwi-ciwi sana. Sampai bela-belain gitu loh, mati-matian ngebelain si Heron cuma gara-gara good looking. Begitu terdakwanya spek ganteng aja langsung pada birahi. Sampai hashtag justice lah ya. Sampai hashtag justice for Cameron sempat meledak gitu loh di seluruh platform media sosial. Sampai mereka bikin petisi online terus ditandatangani rame-rame. Terus video-videonya Heron pas lagi sidang gitu kayak di mix, diedit-edit, dikasih musik sedih gitu. Dia lagi nenggak air mineral aja sampai diedit jadi slow motion kan, pakai backsound sedih-sedih, pakai backsound yang estetik-estetik gitulah. Sampai kayaknya acara jalinan kasih aja lewat. Kalau di kita mah kita lagi jongkok sambil bengong terus tiba-tiba ada tuh yang suka videoin diem-diem dijadiin bahan bersyukur terus diupload. Dan menurut riset, kebanyakan yang jadi fansnya si Heron nih berasal dari negara Arab Saudi. Ciwi-ciwi Arab Saudi ngebelain si Heron. Ya soalnya yang nulis komen bela-belain si Heron tuh mayoritas bahasa Arab semua. Kalau negaranya sendiri ada 2 kubu sebetulnya. Ciwi pendukungnya si Heron sama grup ciwi hatersnya si Heron. Kalau netizen cowok di sana rata-rata jadi hatersnya si Heron. Ada nih salah satu netizen Indonesia ciwi juga yang komen, coba kalau terdakwanya buluk apa masih tuh mau dibela-belain sampai segitunya katanya. Tapi ya mereka mau demo dan kampanye sampai guling-guling di jalan juga hakim tetap pada pendiriannya. Gak mau ngubah masa hukumannya si Heron. Jadi si hakimnya kayak mikir, kayaknya gak ada alasan juga deh buat gue ngurangin masa hukumannya si Heron. Banyak juga ternyata yang beranggapan hashtag dan postingan-postingan di sosial media tentang dukungan Heron katanya sih suruhan keluarganya. Kan keluarganya punya duit. Jadilah mereka kampanye di sosial media tujuannya untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap Heron. Jadi dibikin yang baik-baik lah. Sampai nih si para netizen ujung-ujungnya mengkambing hitamkan si John. Sampai dibilang katanya si John itu sampah masyarakat. Bukan cuma itu aja, netizen nyalahin David dan Jessica. Si Jessica lagian ngapain pakai nyebrang gitu cenah. Udah gitu nyebrangnya bukan di tempat penyeberangan, karena tubuhnya ditemukan jauh dari tempat penyeberangan. Padahal dia nyebrangnya aslinya di tempat penyeberangan loh si Jessica itu. Kan kecelakaannya juga bukan kesenggol dikit, ditabrak bukan nyerempet. Ya namanya ditabrak ya mental jauh lah. Sampai hal begini doang yang sebenarnya bisa diterima sama logika aja berusaha digoreng-goreng sama mereka. Kan sarap ya. Bukan cuman gitu ya, sampai akun medsos keluarganya si Jessica diteror sama netizen pembelanya Heron. Terus si Lilia kan sempat dirawat di rumah sakit kan. Katanya alat bantunya si Lilia sengaja dicabut sama si David supaya si Lilia mati terus si David punya banyak uang dari asuransinya Lilia. Semuanya dikorak-korek dan postingan-postingan itu berlangsung selama 3 tahun. Bayangin keluarga kalian habis berduka, habis itu kehidupan pribadi kalian dikorak-korek sampai ke tokai-tokainya. Tadi kan kalau videonya si Heron dibikinnya bagus gitu ya, pakai backsound yang estetik. Kalau fotonya si David, kebalikannya, dibikin jelek, definisi keadilan sosial bagi rakyat good looking. Tapi untungnya banyak tuh yang di take down.
Termasuk foto dan video David yang dijelek-jelekin itu sampai sekarang udah nggak ada video sama fotonya. Sampai video ini tayang pun aku udah nggak nemu lagi tuh postingan-postingan yang kayak gitu. Paling cuman komen-komen dari netizen-netizen yang ya berlebihan lah. Kayaknya emang sekarang udah jarang dibahas kasusnya si Heren ini. Ya udah anteng aja dia di penjara, sekarang udah nggak muncul lagi beritanya. Nah, itu tadi video tentang kasus Cameron Heryn, si tampan yang dibela netizen gara-gara keadilan sosial bagi para rakyat good looking. Buat kalian yang tahu informasi lebih banyak tentang kasus ini, boleh silakan tulis di kolom komentar. Dan request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang punya pengalaman horor, boleh dong kirim ke email di description box di bawah ini, buat aku ceritain di channel ini. See you on the next video. Dadah!